Selamat datang di Miss Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penampilan Mariah Carey terbaik sepanjang masa. Untuk daftar ini, kita akan melihat penampilan live terbaik sepanjang karir Mariah Carey, mulai dari vokal hingga stage presence. Kami hanya akan menyertakan satu penampilan untuk setiap lagu, jadi tidak ada pengulangan. Kalau kamu punya mesin waktu, penampilan mana yang ingin kamu datangi dan saksikan secara langsung, beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Without You. Fantasy Mariah Carey at Madison Square Garden. Entry pertama kita langsung membawa kamu ke arena paling terkenal di dunia. Saat sedang mempromosikan album studio kelimanya, Daydream di tahun 1995, Mariah Carey tampil di Madison Square Garden membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Meski seluruh konser dipenuhi penampilan vokal yang luar biasa, momen paling berkesan malam itu jelas saat dia menyanyikan lagu Without You. You always smile, but lagu ini aslinya dibawakan oleh Badfinger dan kemudian oleh Harry Nilsson. Versi cover yang direkam Mariah setahun sebelumnya langsung menjelma menjadi salah satu signature hitnya. Penampilannya di Garden malam itu bukan hanya menandingi, bahkan melampaui versi rekaman di albumnya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa versinya lah yang paling unggul dan definitif. Seperti lirik yang dia nyanyikan, kita tidak akan bisa melupakan malam itu. Nomor 9, All I Want for Christmas Is You. Press Air Fund Benefit Concert. Sulit membayangkan masa-masa tanpa lagu klasik modern ini, dan masa kelam itu hanya berlangsung sampai tahun 1994. Sebelum ia rutin menyebarkan keceriaan liburan setiap tahunnya, Mariah Carey memberikan penampilan pertama All I Want for Christmas Is You di sebuah acara penggalangan dana di St. John the Divine, New York City. Meskipun lagu ini telah dirilis selama lebih dari sebulan dan sukses, para penonton saat itu kemungkinan besar tidak tahu bahwa mereka akan menyaksikan sejarah. Mariah membawakan debut live-nya dengan sedikit lebih lembut dibandingkan versi studio yang showy, menampilkan sisi vokalnya yang lebih halus namun tetap bertenaga. Penampilan itu sudah luar biasa pada saat itu, bahkan terasa jauh lebih penting kalau dilihat kembali di masa kini. Nomor 8, My All, VH1 Divas Live. Setelah hampir satu dekade kesuksesan tanpa henti, sudah sewajarnya Mariah Carey berpartisipasi dalam konser VH1 Divas pertama. Akan tetapi sebelum tampil bersama para diva vokal lainnya, ia membuka pertunjukan dengan lagu favorit para penggemar, My All. Lagu bernuansa Latin yang menghanyutkan itu menjadi pembuka untuk malam yang dramatis, memancarkan gairah dan perasaan rindu yang sangat lembut. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. Meskipun teknik andalan Mariah adalah whistle registernya, ia juga berhasil mencapai low notes dari lagu yang menantang itu dengan sangat mahir. Dan tepat ketika suasana mulai mereda, secara mengejutkan, Carey mengeluarkan dance remix dengan tempo yang dipercepat. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, penampilan ini masih melekat dengan jelas dalam ingatan kita. Nomor 7, Emotions, 1991 MTV Video Music Awards. Mulai dari ular piton Burma hingga gaun daging, MTV Video Music Awards dikenal dengan aksi dan gimmicknya. Namun, dalam penampilan VMA pertama Mariah Carey, yang ia butuhkan untuk tampil menonjol hanyalah suaranya. Penampilannya saat membawakan Emotions melampaui batas-batas nada suara manusia. Whistle tone Mariah dipamerkan sepenuhnya, menguasai lagu gospel bertemu disco yang bersemangat itu.
Nada-nada tersebut dianggap sebagai salah satu nada tertinggi dalam karirnya dan para penonton jelas merasakannya. Sebagai salah satu penampilan paling energik malam itu, ia menunjukkan bahwa stage presence-nya tidak hanya dikhususkan untuk balada lembut. Nomor 6, Hero, Mariah Carey live at the Tokyo Dome. Memulai tur keduanya, Mariah Carey mendarat di Jepang untuk 3 pertunjukan yang tiketnya terjual habis di Tokyo Dome. Meskipun mempromosikan lagu-lagu upbeat dari album terbarunya Daydream, ia juga membawakan kembali lagu anthem andalannya Hero. You don't have to be afraid of what you are. Penampilan ini menjadi puncak sorotan acara dan indikasi yang jelas bahwa spesialisasi Mariah dalam balada inspirasional tidak akan kemana-mana walaupun ia mulai merambah ke musik urban. Selain itu, penampilan ini juga tak lekang oleh waktu. Pembawaan Hero di Tokyo serta sisa konsernya sangat dihormati di kalangan penggemar hingga kemudian dimasukkan ke dalam album Rarities milik Mariah pada tahun 2020 sebagai disc kedua. Nomor 5, America the Beautiful, 1990 NBA Finals. Istana kini punya seorang ratu. Dalam penampilan live besar pertama dalam karir Mariah Carey, ia membuat seluruh stadion merinding saat menyanyikan America the Beautiful di final NBA. Bagian awalnya memang sudah cukup bagus, tetapi Mariah benar-benar memukau semua orang saat ia mengeluarkan trademark vocal runs-nya. Meskipun Mariah baru memulai karirnya, close up pada wajah para pemain sudah memprediksi karir yang panjang dan legendaris. Orang-orang mungkin belum tahu siapa dia pada saat itu, namun mereka pasti akan mengenalnya setelah itu. Mariah kemudian merinci pengalaman tersebut dalam memoarnya The Meaning of Mariah Carey, menyebutnya sebagai momen di mana ia tahu bahwa impiannya akan segera menjadi kenyataan. Nomor 4, Vision of Love, Saturday Night Live. Mariah Carey memang menyukai momen komedi, tetapi tidak ada hal lucu sedikit pun dalam penampilan SNL pertamanya. Dimulai dengan intro yang misterius, versi live Vision of Love oleh Mariah Carey bisa dibilang lebih dari sekedar sepadan dengan versi studionya. Selama beberapa menit berikutnya, ia menggunakan setiap teknik vokal yang ia kuasai, mulai dari melisma hingga whistle tone dan belting. Bahkan ada jeda panjang untuk efek dramatis sebelum nada tinggi terakhir, salah satu dari sedikit momen hening di mana kamu bisa mendengar jarum jatuh di acara tersebut. Meskipun Mariah kembali ke studio 8H lagi selama bertahun-tahun kemudian, penampilan debutnya tetap yang paling berkesan. Nomor 3, When You Believe featuring Whitney Houston, The Oprah Winfrey Show. Keajaiban bisa terjadi dan penampilan ini adalah salah satunya. Media telah mengadu domba Mariah Carey dan Whitney Houston selama bertahun-tahun, tetapi mereka akhirnya bergabung di akhir tahun 90-an untuk lagu When You Believe. Mereka menayangkan perdana lagu soundtrack Prince of Egypt itu di The Oprah Winfrey Show, menyajikan sisi spiritual mereka dan memamerkan ikatan persaudaraan mereka yang nyata. Setelah itu, kedua pasangan duet yang memukau tersebut memberikan wawancara yang menyatakan persahabatan mereka. Mariah dan Whitney tidak hanya memberikan penampilan yang berkualitas, melainkan juga memadamkan rumor persaingan dan memberikan momen ikonik dalam dunia divadom. Belum pernah ada gerakan tangan sebanyak ini di satu panggung. Nomor 2, I'll Be There featuring Trey Lawrence, MTV Unplugged.
Ketika para kritikus menyebut Mariah Carey adalah studio artis yang tidak bisa meniru vokal albumnya secara langsung, ia merespon dengan acara live khusus untuk MTV Unplugged. Namun yang mengejutkan adalah bagian terbaik dari konser itu bukanlah salah satu lagunya sendiri. Meskipun hanya sebuah cover, pembawaan Mariah untuk lagu milik The Jackson 5, I'll Be There, menjadi momen paling dikenal malam itu. Diiringi oleh backup singer Trey Lawrence, Mariah memberikan sentuhan gayanya sendiri pada lagu klasik Bittersweet itu dan bisa dibilang melampaui lagu aslinya. Lagu itu segera dirilis sebagai single dan mendapat pujian, menjadi satu-satunya single dari MTV Unplugged yang mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu US Adult Contemporary. Meskipun memiliki banyak hal untuk dibuktikan, Mariah jelas berhasil melewati tantangan tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, We Belong Together, Fly Like a Bird, 48 Annual Grammy Awards. Akibat serangkaian kemunduran, tahun 2000-an Mariah Carey tidak dimulai dengan baik. Namun di pertengahan dekade itu, semuanya berubah dengan lagu We Belong Together. Lagu R&B Breakup Jam itu secara resmi menandai kembalinya Mariah ke performa terbaiknya, menghasilkan medley yang penuh kemenangan di Grammy 2006. Ia memimpin dengan pembawaan emosional dari lagu hits itu, lalu beralih ke lagu gospel Fly Like a Bird. Selain bersama penyanyi backupnya, Mariah juga ditemani oleh pendeta dan paduan suara gospel yang penuh perasaan, menciptakan pengalaman yang benar-benar spiritual. Mariah kemudian memenangkan 3 Grammy di malam yang sama, membuktikan bahwa kita tidak boleh meremehkan sang Songbird Supreme. Nah, itulah yang kita sebut sebagai comeback. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.